Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa dari algoritma kriptografi klasik, yaitu dengan saya sendiri Gia Sundari Fernandi dengan rekan saya Andra Lafis Hasibuan. Untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Kriptografi adalah suatu ilmu untuk menyamarkan suatu pesan, sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, dan yang dapat membaca pesan tersebut hanya dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima. Dalam kriptografi itu terdapat dua istilah, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi sendiri yaitu proses menyamarkan pesan asli yang disebut dengan plain text dengan algoritma kriptografi. Hasil dari enkripsi tersebut dinamakan ciphertext. Kemudian ada dekripsi, yaitu proses pengembalian pesan yang telah dienkripsi atau disebut ciphertext menjadi pesan yang asli, yaitu dinamakan dengan plain text. Yang pertama ada Caesar cipher. Kemudian ada langkah-langkah untuk membentuk ciphertext dengan Caesar cipher, yaitu menentukan besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam membentuk ciphertext ke plain text. Menukarkan karakter pada plain text menjadi ciphertext dengan berdasarkan pada pergeseran yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah contoh penggunaan Caesar cipher yang sudah akan pergeseran sebanyak 3 karakter dengan nilai pergeseran tersebut. Berikut ini tampilan tabelnya, tabel substitusi dari Caesar cipher. Yang atas ini adalah plain text, karakter aslinya ya. Kemudian ada ciphertext. Kemudian contoh proses penggunaan Caesar cipher. Pesan yang kita gunakan yaitu ini adalah kata sandi yang benar. Dari hasil enskripsi tersebut yaitu ada huruf I ini itu menghasilkan LQL, itu didapat dari plain text-nya ya tadi I, kemudian ciphernya yaitu L, kemudian tadi N itu ciphernya yaitu Q, kemudian ada I lagi, kemudian L, begitu juga seterusnya. Kemudian ada Vigener cipher. Vigener cipher itu merupakan teknik kriptografi sederhana yang lebih aman, dikembangkan dari metode Caesar cipher yang tadi kita coba. Kemudian metode ini menggunakan karakter huruf sebagai kunci enkripsi. Berikut teknik substitusi Vigener dengan menggunakan angka dengan menukarkan huruf dengan angka hampir sama dengan kode geser atau Caesar cipher. Kemudian ini ada plain text yang kita gunakan yaitu plain text, kemudian kuncinya yaitu cipher. Plain di sini menghasilkan dari huruf P itu 15, L itu 11, A itu 0. Itu didapat dari sini. Huruf P itu nilainya 15, kemudian huruf L itu nilainya 11, huruf A itu nilainya 0, kemudian ada I itu nilainya 8, N nilainya 13, T 19, E itu 4, X itu 23, dan T 19. Seperti yang ada di sini. Kemudian kunci juga seperti itu. Cipher itu didapat dari sini. C-nya 2, H-nya 7, I-nya 8, P-nya 15, E-nya 4, kemudian R ada 17. Kemudian di sini ini dia penjelasannya. Diperoleh bahwa teks asli dari plain text terus memberi kode yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga dengan teks kuncinya atau cipher. Setelah dilakukan perhitungan maka dihasilkan kode angka ciphertext 17, 19, 15, 15, 17, 10, 6, 5, 8. Jika diterjemahkan menjadi huruf sesuai dengan urutan awal maka menjadi huruf R, T, P, P, R, K, G, F, I. Nah, seperti di bawah ini. Ini hasil dari menggunakan Vigener cipher. Kemudian ada simple substitution.
pada dasarnya terdiri dari mengganti setiap karakter plain text untuk karakter ciphertext yang berbeda. Jadi menggunakan simple substitution ini, plain textnya itu seperti dari huruf abjad, yaitu terdiri dari 26 abjad gitu kan, A sampai Z. Kemudian ciphertext ini terserah, tapi tidak boleh ada yang ganda. Ini contoh enkripsi menggunakan key pada tabel di atas, seperti pen alfabetnya itu kriptografi. Kemudian cipher alfabetnya itu dapat dari huruf C yaitu K, E itu G, R itu E, Y itu R, T itu T, begitu seterusnya. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Andra. Pada Andra dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriptografi at base. Kriptografi at base sendiri yaitu cipher substitusi sederhana dengan cara membalikkan alfabet sehingga setiap huruf dipetakan ke huruf di posisi yang sama kebalikan dari abjad. Di misalnya di sini ada A, tentu di bawahnya Z. Begitu juga seterusnya. Contohnya misalnya plain text dari huruf S ya. Kalau kita perhatikan dari tabel di atas, di bawah S itu ada H. Berarti ini A. Sekali lagi contohnya itu huruf E. Di bawah huruf E ada V. Maka selanjutnya akan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke algoritma transposisi. Algoritma transposisi sendiri dapat disebut juga sebagai cipher permutasi, karena sebenarnya metode cipher transposisi ini mempermutasikan karakter-karakter plain text, yaitu dengan menyusun ulang urutan karakter dalam pesan. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita tentukan key-nya terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu kita tentukan plain text-nya. Langkah ketiga yaitu masukkan plain text ke dalam key. Jika nanti berlebih kotaknya, ditambahkan X. Lalu urutkan key dari huruf terkecil, lalu tulis dari atas ke bawah. Langsung saja kita ke contohnya agar lebih paham. Oke, satu tadi langkahnya itu tentukan key. Pada contoh kali ini kita tentukan key-nya itu caltext. Lalu tentukan teksnya atau plain text-nya. Kita tentukan teksnya itu saya mahasiswa PCR. Lalu kita masukkan plain text ke dalam key. Jadi pertama kita urut K C A L T E X. Baru baris barunya S A Y A M A baris baru H A S I S W baris baru. Kita sesuaikan dengan key yang di atas. Langkah selanjutnya yaitu kita urutkan key-nya itu berdasarkan yang paling terkecil. Jadi kalau kita lihat dari yang paling kecil itu tentu ada huruf A, selanjutnya huruf C, huruf E, L, T dan X, dan yang bawahnya atau teks biasanya itu maksud saya plain text itu ikut terurut. Jadi kalau kita baru yang terakhir itu tuliskan dari atas ke bawah. Jadi kalau kita susunkan, jadi A A P H A A P C S H A E M X L Y S C T A I R X A W Z. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir yaitu algoritma Playfair. Algoritma Playfair cipher merupakan suatu algoritma kriptografi klasik yang termasuk ke dalam polygram cipher, di mana plain text diubah menjadi bentuk polygram atau nanti kotak-kotak, dan proses enkripsi-deskripsi dilakukan untuk kotak-kotak tersebut. Contoh kriptografinya adalah 25 buah huruf yang disusun di dalam bujur sangkar 5x5 dengan menghilangkan huruf J dari abjad.
Kemungkinan kuncinya adalah 25. Susunan kunci di dalam wujud sangkar diperluas dengan menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-6. Baris ke-6 merupakan baris pertama, sementara kolom ke-6 baris kolom pertama. Pada umumnya kunci yang digunakan adalah serangkaian kata yang mudah dimengerti. Aturan Playfair. Jadi ada aturannya. Yang pertama, ganti huruf J dengan huruf I. Selanjutnya tulis pesan dalam pasangan huruf. Lalu jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jika ada, sisipkan Z di tengahnya. Lalu jika jumlah huruf ganjil, tambahkan Z di akhir. Ini algoritma enkripsi. Ada syarat-syaratnya. 1. Jika ada 2 huruf terdapat pada baris kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya pada kunci yang sudah diperluas. Jika 2 huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Aturan ketiga, jika 2 huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf potongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Yang terakhir yaitu huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Kita langsung saja masuk ke contoh. Untuk contoh kali ini kita gunakan key-nya Caltex juga, dan teksnya itu saya mahasiswa PCR. Hal yang pertama yaitu kita mengurutkan. Yang pertama itu kita buat dulu kata kuncinya Caltex ya. Kalau dia lebih dari 5 berarti kata yang ke-6 huruf ke-6 masuk ke baris bawah. Setelah udah masukkan key, selanjutnya kita masukkan huruf alfabet yang belum tertera di dalam key-nya. Jadi makanya dimulai dari B, D, F. Kenapa C hilang? Karena C merupakan key-nya. Dan selanjutnya F, G. Begitu juga seterusnya. Jangan lupa kita perhatikan key, tidak boleh ada huruf yang muncul 2 kali. Lalu di baris ke-6 kita tambahkan hal yang serupa pada baris pertama. Begitu juga yang di kolom ke-6 kita menambahkan hal yang serupa pada kolom pertama. Selanjutnya kita akan menentukan aturan. Selanjutnya kita menentukan pada contoh ini kan kita bagi dulu hurufnya, bagi dulu kata kalimatnya per 2 huruf. Lalu kita tentukan ciphertextnya. Contoh di sini ada SA. Pertama kita cari dulu barisnya. S berarti sini. Baru A berarti dia ke bawah. Lalu kita lihat perpotongan dari S dan A. Aturan ketiga yaitu huruf pertama itu adalah perpotongannya, berarti S adalah P. Sedangkan huruf kedua yaitu A, yaitu huruf perseginya yang di ujung sini. Nanti kalau kita perhatikan ini bisa dia membentuk persegi kotak lebih tepatnya. Lalu kita lihat di sini jadinya E. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya agar lebih paham. Ini ada Y dan A. Pertama kita Y, huruf pertama perpotongan Y dan A. Ini Y dan A berarti perpotongannya V. Lalu untuk huruf, jadi Y-nya diganti dengan V. Lalu kalau huruf A-nya diganti dengan T karena yang kotak tadi. Jadi A, T. Selanjutnya yaitu huruf MA. Kita cari potong-potongannya, berarti M berarti huruf pertamanya I, lalu T huruf keduanya. Selanjutnya kita masuknya ke HA. Kalau H berarti H pertama perpotongannya I, A berarti ini C. Maksud saya C di sini salah ya. Di sini I dan C. Selanjutnya HA baru SI. Nah, ini ada huruf S, 3 perpotongannya P dan ada huruf I. I kotaknya adalah N ya. Selanjutnya kita masuk AP. Ini masuk ke seingat saya itu ke aturan kedua. Jika ada huruf pada sama di baris yang sama dan kolom yang sama,
maksudnya di barisnya sama atau di kolomnya sama, gunakan huruf di bawahnya. Berarti kalau dia A, bawahnya B, dan B di bawahnya V. Baru ada huruf SW berarti S dan W, perpotongannya ada di Q, berarti SQ, dan kotaknya ada di Z. Baru CR, berarti di sini perpotongannya ada T dan kotaknya ada O, R-nya berarti O. Jadi saya mahasiswa PCR, hasilnya adalah PEFT ITICPN QZB FTO. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Di sini kami akan mensimulasikan judul project keamanan data kami, yaitu simulasi kriptografi klasik berbasis website. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari algoritma Cesar-Cipar, simple substitution C, Vigener-Cipar. Yang pertama itu ada Cesar-Cipar. Di sini kita akan masukin key-nya dan plain text yang ingin kita kemudian kita bisa milih mau dienkripsikan atau didekripsikan. Di sini saya akan milih untuk dienkripsikan terlebih dahulu. Kemudian kita proses. Ini teks yang tadi yaitu Indragiri dan key-nya itu 4. Di sini adalah hasil dari inskripsi yang udah dieksekusi tadi. Kemudian kalau untuk deskripsinya, untuk teksnya kita ambil dari yang Ncipher tadi. Kemudian kita pilih deskripsi dan kita proses. Dan hasilnya yaitu adalah Indragiri. Kemudian untuk algoritma selanjutnya, untuk simple substitution Cipar ini kita ada materinya sedikit menjelaskan apa itu plain alfabet Cipar alfabetnya. Kemudian ada simulasi juga. Kita masukin teks. Di sini kita pakai hello world. Kemudian kita masukin Cipar alfabetnya. Kemudian kita proses. Ini dia hasil dari simulasi dari algoritma ini. Kemudian ada Vigener-Cipar. Di sini juga ada materi-materinya juga dari Vigener-Cipar. Dan kita masuk ke simulasi. Kita masukin key-nya yaitu Cipar, plain text-nya hello world. Terus kita pilih inskripsi, kemudian kita proses. Dan ini hasil dari yang sudah kita inskripsikan tadi. Kemudian kita masukin lagi di sini key-nya Cipar, terus plain text-nya tadi hasil dari inskripsi tadi. Kemudian kita pilih dekripsi. Kemudian berikut hasilnya itu hello world. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andra. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriptografi at base. Jadi di tampilan kriptografi at base ini yang pertama itu ada materi dan simulasi. Langsung saja kita masukkan teksnya, contohnya lalu kalau kita lakukan proses maka akan muncul inskripsinya. Selanjutnya kita coba yang kita inskripsinya tadi kita masukkan ke dalam teks dan kita coba lakukan dekripsi, lalu kita tekan tombol proses.
Maka hasil dari deciphernya yaitu Polytechnical Text Riau. Selanjutnya kita masuk ke kriptografi transposisi chipper. Seperti yang lainnya, terdapat materi dan proses enkripsi dan deskripsi. Jadi jika kita ingin melakukan enkripsi, maka kita tekan tombol enkripsi. Lalu kita masukkan plaintext-nya. Contoh Polytechnic, lalu key-nya zipper, lalu lakukan enkripsi. Inilah hasil dari prosesnya. Lalu kita coba melakukan proses dekripsi. Kita masukkan zipper text yang tadi, lalu kita masukkan key-nya zipper juga. Hasilnya maka hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke algoritma yang lain, yaitu algoritma Playfair. Seperti algoritma lainnya, terdapat sebuah materi, enkripsi dan dekripsi. Langsung saja kita masukkan key-nya, misalnya tes, passwordnya halo dunia, plaintext-nya maksudnya halo dunia, lalu kita lakukan enkripsi. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita coba kopikan hasilnya, kita lakukan dekripsi. Kita masukkan key-nya test dan zipper teksnya itu yang tadi yang di dalam enkripsi ini, hasil enkripsi. Lalu kita tekan tombol dekripsi, lalu hasilnya halo dunia. Maka mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.